Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu uraian hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Ayahanda Dr. Tuanku Haji Muhammad Rizki Hamzar MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Karena tadi dibuka dengan pantun oleh semeton yang ini, tiang balas dengan pantun. Setelah pergi membeli tomat, jangan lupa mampir di rumah Pak Camat. Kita semua umat Muhammad yang bernaung di Marakit Ta'lim. Betul mau kalah pantun. Syukur alhamdulillah ini arah kesempatan untuk berdaya lek kesempatan niki dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selaku tersi sempat hadir lek dalam kesempatan niki, tiap langkah yang kita berikan untuk hadir di tempat ini insya Allah dihitung sebagai amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita jari manusia si pandai mensyukuri nikmat sehat, nikmat kesempatan beribadah, nikmat untuk bersilaturahim. Insya Allah la azidannakum, kata Allah Ta'ala, bertambah nikmat-nikmat yang lain. Nah, kehadiran tiang niki sekaligus tiang mungkin berkenalan gitu. Nah, jadi tiang anak bapak paling beci. Lagu pada beli na barang kakak tiang si paling beli. Bapak Haji Muhammad Fadlur Rahman si jadi ketua yayasan. Jadi kadang sering na betukeran. Nah, alhamdulillah dalam kesempatan niki yang baru hadir mendampingi Bapak untuk sekaligus bersilaturahim dengan selaku semeton. Itu bersemeton ini terima ada apa dia kita jadi semeton? Alhamdulillah. Dalam rangka tebarang-barang maulid sambil meresmikan ini, insya Allah apapun sih jadi bagian perjuangan ini jadi amal jariah gitu. Bilang jelo tebaca Fatihah tiba pampu tiba amak ini jadi amal pemberatna. Munwah resmi arah diniahna setiap anak membaca setiap huruf, membaca setiap ayat, membaca setiap surat, ini jadi amal jariah. Mun sementon tuah mati darah amal utus selaku na itu si masih hidup menghadiahkan amal tertipak semeton tesi wah mati. Itu membaca Fatihah, mengajarkan ilmu, mengajarkan Quran, mengajarkan hadis, sehingga selaku anak jari bilang jelo na baca Fatihah, bilang jelo baca Quran, bilang jelo na baca surat-surat di dalam Al-Quran, terus mengalir pahala-pahala tiba semeton jari itu siwah ninggal dunia. Maka ini kaitannya dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
mun baca lek dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun menyampaikan risalah. Dena mudah, berjuang dengan darah, air mata, ditolak oleh kaumnya, dilempari batu berdarah-darah. Tapi beliau tetap bertahan. Alasan apa? Melek na kita manusia sini selamat dunia akhirat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Telah datang seorang rasul dari kalangan kalian, azizun alaihi ma anittum, berat dia merasakan penderitaan kalian, harisun alaikum, melena kita itu selamat selaku, bil mu'minina raufur rahim, besar dan luas kasih sayang yang tiba dengan si beriman. 13 tahun berjuang, dan perjuangan ini dengan niatan atekna selamat selaku umat manusia ini dijulun Allah Ta'ala. Apa kunci atek mau selamat? Kunci atek mau selamat ada pada ayat yang pertama turun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ayat yang turun pertama? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana. Supaya temele selamat, Iqra, baca, belajar. Untuk tahu hukum salat, puasa, zakat, haji, belajar. Iqra, baca, pelajari, teliti. Jadi semangat kenabian si paling awal, Nabi ditugaskan mengajarkan manusia belajar. Ini simia manusia berbeda dengan makhluk si lain. Manusia bau ia belajar, bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka lain ketika penciptaan Adam alaihi salam, Allah Ta'ala mengatakan, berfirman dalam Al-Quran, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Ta'ala mengajarkan Adam. Jadi setelah diciptakan, yang pertama kali dilakukan oleh Allah Ta'ala mengajarkan Adam. Tapi di satu sisi Allah Ta'ala mengajarkan malaikat. Lalu malaikat dia lebih terpaham, karena malaikat tugasnya hanya taat, dia lebih berpikir. Tapi karena manusia Adam alaihissalam diberikan akal fikiran, falamma amba'ahum bi asma'ihi, baru disebut aran selapuk benda karena diajarkan oleh Allah Ta'ala. Ayat si paling pertama turun, Iqra, baca, belajar, pelajari. Manusia yang pertama kali dilakukan oleh Allah Ta'ala diajarkan nama-nama benda. Itulah mengapa di lambang Yayasan Marakib Ta'limat arak potongan 5 ayat yang pertama turun. Subhanalladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Karena semangat nama kita marak semangat nubuwah, semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajar manusia kini jadi manusia si bodoh. Subhanalladzi 'allama bil qalam. Maha suci Allah Ta'ala yang mengajarkan manusia dengan pena.
'allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Wanita jari guru, jari ustaz, maka kita sedang melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, meniru apa yang telah dilakukan oleh Allah Ta'ala ketika mengajarkan Adam alaihissalam. Jadi kuat-kuat itu semangat munara niatan membuat dunia atena arak tempat kanak-kanak ini belajar Al-Quran, harus semangat niki karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun tujuan miak manusia sing jadi manusia sing pintar, bisa membaca. Dia sekedar membaca Quran, lagu membaca alam semesta. Karena arah ayat-ayat sifat tadwiniyah dalam bentuk Al-Quran, arah ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah melalui alam semesta. Jadi belajar adalah cara itu meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dengan si belajar pasti lain aji nelek masyarakat timbang dengan si nek belajar. Orang yang belajar selain tahu putih hitam benar salah, tahu ya adab. Kepeng si luwe bau tekadun beli apa saja, tapi tidak bisa membeli kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Jadi belajar sih. Begitupun ketika wahyu turun, Nabi mengajarkan wahyu kepada para sahabat. Datang satu-satu sahabat mengulangi wahyu yang disampaikan oleh Nabi, dicek lagi oleh Nabi, kemudian dijelaskan maknanya oleh Nabi, sampai sahabat ini tidak sekadar hafal, lagu paham makna ayat yang diturunkan. Begitupun ketika Nabi menyampaikan, jadi sahabat ini tetu-tetu paham Quran ini karena Nabi yang langsung mengajarkan kepada mereka. Tetapi selain itu belajar, adik-adik tiang ini, jadi dengan pinter ini cukup dengan belajar. Tapi tidak cukup ilmu tanpa arah adab. Luwe dengan pinter lagu darah adab. Semakin pinter semakin dia beradab. Tiba dengan toa dekna patuh lek masyarakat ngoraya. Ilmu dena miyai semakin bermanfaat, tapi ilmu semakin miyai sombong. Maka selain itu belajar sambil itu meneladani dan meniru adab-adabnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lengkap sih kita pelajarin dalam peringatan Maulid ini. Kita belajar bahwa si arana ilmu pengetahuan ini adalah semangat kenabian, adalah apa yang dilakukan Allah Ta'ala ketika menciptakan Adam alaihissalam. Tapi di satu sisi ilmu doang tidak cukup, harus disertai adab dan akhlak. Nah, Nabi beang itu contoh. Munda mele jadi semama si bagus, demele dari ayah si bagus, maka tirulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kamu yang paling baik, yang paling sayang kepada keluarga. Seorang sahabat Anas bin Malik yang menjadi asistennya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kesaksian, seumur hidup di waktu kita manusia
si paling sayang kepada keluarga ketimbang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia si paling sayang kepada keluarganya. Rasulullah ngajari temunita bermasyarakat, munita dalam lingkungan masyarakat sini bagus-bagus bareng tetangga, bagus-bagus bareng tamu. Dan sempurna keimanan seseorang sebelum ia memuliakan tetangga, sebelum dia memuliakan tamu. Jari muni ngaku-ngaku jari umat Muhammad harus bagus hubungan berjamaah. Nah, ini dalam satu keluarga misalnya Bani Muslim harusnya bagus-bagus karena masih bersentuh. Dan kanggo satu bani, satu keluarga saling iri dengki. Dan kanggo saling suzon, dan kanggo saling curiga, dan kanggo arak namimah adu domba, dan kanggo arak dengan si saling gibah, saling rantek, saling membicarakan hal-hal si dena bagus. Karena itu bukan akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah munara semeton mau nikmat milu itu demen. Munara semeton mau nikmat berombo nikmat berombo kedudukan senang itu. Maka arah adat begawi. Apa adat begawi ini? Sekik si mau nikmat sekampung milu merasakan kebahagiaan. Ini maksudnya begawi. Ini janding semeton yang beli motor ia meriah, semeton yang naik pangkat naik golongan ia taek daratna. Ara apa dia? Ara apa dia? Itu yang dinamakan hasad, iri dengki. Nek demen batu nemu nikmat. Gitu. Munita ngaku jari umat Muhammad, batur temu nikmat, milu itu senang. Ini kadang-kadang arak semeton samping balik, meriri balik. Ambil jaga nemu kepeng dengan ini, mulai fitnah. Terang ya maling, terang ya uang korupsi. Munita ngaku jari umat Muhammad, arak batur semeton tersenang, milu tersenang. Karena Nabi mengatakan si aran hasad ini yakulul hasanah. Munita girang iri dengki itu memakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kama yakulun narul hatabah, sebagaimana api memakan kayu bakar, lama-lama buat kebaikan karena sebab rasa iri, rasa dengki tiba batur. Dia terganggu ngaku-ngaku jadi umat Muhammad selama dek teman bagus hubungan bareng jamaah di dalam masyarakat. Karena perkara-perkara dunia dia tersaling sapa terus. Jangan sampai Bani Muslimin khususnya arak sih dia saling sapa. Dia terganggu. Itu jadi umat Muhammad harus bagus-bagus bersama kompak. Ini dari awal yang bagus, muntah kompak, insya Allah ke depan semakin belik. Kuncinya harus terkompak. Dia tekanggo saling curiga, dia tekanggo saling hasad. Biasa dalam satu perkumpulan arak si jari julu, arak si jari mudi. Mun selapu na jari julu, saya ingin jari mudi. Mun selapu pilih jari imam, saya jari makmum. Harus arak si jari julu, harus jaga arak si jaga lek mudi, harus arak si jaga lek samping kanan dan kiri. Itu bagi tugas. Jangan sampai semangat lek awal karena dek terkompak saling curiga, saling hasad.
akhirnya niat si bagus ini tidak bisa diwujudkan dengan maksimal. Barang-barang karena jaminan dalam al-auradul marakiyah. Masih baca aurat ya? Masih baca aurat apa nih? Umnun alal abdil faqir talibi bil ilmi wal a'mali wal ikhlas. Umnun ala abdil faqir talibi bil ilmi wal a'mali wal ikhlasi. Kunci tersukses bangun apa-apa ini harus dimulai dengan ilmu, harus dilanjutkan dengan amal, harus dijalani dengan ikhlas. Ini kita baca dalam wabil ulumi mal a'mali rabbirzuqa tullabaha walladzina fiha qad bilang kelem jamaah marakit taklimat baca aurat mendoakan mudah-mudahan orang yang dengan ilmunya, dengan amalnya ikhlas menjalankan asa dalam masyarakat, mudah-mudahan ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita baca aurat ini saling doa, kita saling mendoakan. Jadi ia paham al-maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Ia paham gambaran kondisi jamaah namara apa. Naka jamaah marakit taklimat sang naluwe otangna. Mata arak bagian syair doa khusus bagi dengan si luwe otangna. Wa munna bil qada anil madini. Allah Ta'ala berikan kemampuan bagi dengan si loe otang. Mulai kita balik aurat kan inu doang baca si loe otangnya wa mun nabil qada anil madini. Nah ini dengan arah wadah tau tebareng-bareng ngaji belajar ini tiang pesan dendek lupa isi majelis-majelis kita dengan membaca al-auradul marakiyah. Bahkan kalau bisa di masjid-masjid puja-pujian diisi dengan bacaan syair dari al-auradul marakiyah. Nah, coba kita bacalah dalam aurat ini bagaimana beliau menggambarkan sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu barang-barang. Sallu ala man atat haqqan nasyairu al-hashimi anasiru huwan nabiyul ladzi tas'al muluku lahu ala ruh sifatihim wa fakiruh huwa rasulul ladzi sa'at risalatuhu fil khalqi qad ammat ma'asiruhum hadha tabibu lihadayin nasi kullihimi yashfil alim
الأول المأسور جابر صلى عليه إله العرش ما طلعت شمس وما لها فوق الغصن طائر. Sallu ala man atat haqqan basyairuhu. Berselawatlah kepada ia yang datang membawa berita yang hak. Al-Hashimi alladhi tabat anasiruhu, keturunan Bani Hashim yang bersih keturunannya, bersih kakek moyangnya. Wan nabiyul ladzi tas'al muluku lahu, dialah nabi yang raja-raja datang menghampirinya. Ala ru'usi fatatihim mafakhiruhu, raja-raja menyerahkan kemuliaan, menyerahkan kekuasaan di hadapannya. Huwa rasulul ladzi sa'at risalatuhu, dialah rasul yang risalahnya berjalan. Fil khalqi turra wa qad ammat ma'athiruhu, berjalan di antara umat manusia, menyebar ke seluruh penjuru. Hadzat tabibu li hadyin nasi kullihim, dialah tabib, dokter yang mengobati hati manusia. Yashfil alila walil maksuri jabihu, mengobati manusia dari segala macam penyakit hati yang ada di dalam hatinya. Shalla alaihi ilahul arsy ma tala'at, Allah berselawat kepadanya selama matahari masih terbit. Syamsu wa manaha fawqal husni ta'iruhu, dan selama burung-burung masih bernyanyi di ranting-ranting pohon. Ini terbaca sambil tenganti iqamah, setelah azan baca sambil kita renungi maknanya. Bagaimana beliau menggambarkan sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam aurat juga ada salawat al-fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu selawat al-fatih, membuka apa-apa yang tertutup. Munita berdua semama senina hatinya tertutup, baca luwih-luwih selawat al-fatih. Ada selawat nuril anwar. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril wa tiryaqil wa miftahi babil sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil wa ashabihil adada ni'amillahi wa ifdalih. Ketika kita dihadapkan pada kesusahan-kesusahan, anak-anak kita, adik-adik kita susah menghafal, susah memahami pelajaran, baca selawat nuril anwar. Ada selawat as-sa'adah, ada selawat tibbil qulub, ada selawat nuroniyah di dalam al-auradul maraqiyah. Jadi jamaah marakit mun bilang jelo baca aurat, bilang jelo na maulid. Karena tiap hari membaca selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah tinggi, mudah-mudahan selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat nggih. Anak keturunan terjadi anak keturunan yang saleh salihah, qurrata a'yun waja'alhum lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Demikian silaturahim tiang
Mudah-mudahan yang tiang sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penutup disertai doa yang akan disampaikan oleh Ninida Dr. Tuan Guru Haji Hazmi Hamzah. Kepada beliau kami persilahkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ithmin wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا واكتب الصالحات أعمالنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepada seluruh panitia untuk mempersiapkan